Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan proses kegiatan pembelajaran kita. Nah, untuk pagi hari ini ya, kita akan mempelajari yaitu modul Project P5, yaitu penguatan profil Pancasila, yaitu dengan tema gaya hidup berkelanjutan ya. Materi ajar P5-nya adalah gaya hidup berkelanjutan. Temanya adalah pemanfaatan botol plastik untuk menanggulangi sampah di lingkungan sekolah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kami minta kepada Depri untuk memimpin kita doa pada pagi hari ini. Kami persilahkan. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Menyatukan kedua tangan, menundukkan kepala, dan bersatu di dalam doa. Ike mengaku tuntang percaya. Ranying hatala langit ketamparan. Langit ketambuan. Petak tepajakan. Nyalung kepanduyan. Kalata padadukan. Langit ia panjang ribut trawe himan meninggal tanda kendayuk ke Tuhan. Kuruk kembaruan kebuli, kuruk kembaruan kebuli, kuruk kembaruan kebuli. Wang tuntam kosam ike berlaku sahih. Terima kasih ya kepada anak kita Depri Heldianto yang sudah membawa kita dalam doa pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, selebihnya Bapak mengecek kehadiran siswa dulu ya. Laura Lontesa, terus kelas 12 2 Yongki ini ya, terus Aldo, Cantika, Depri Heldianto, Arif Effendi tidak hadir ya. Lola Danika sakit ya. Terus selanjutnya Agi Setiawan, Chelsea, Jerry, Tiara Lestari, Yulia Mahal ya. Nah, terima kasih kalian sudah hadir pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya hidup berkelanjutan ya. Gaya hidup berkelanjutan ini merupakan materi atau pembelajaran materi ajar P5. Kita menggunakan atau temanya adalah pemanfaatan botol plastik untuk menanggulangi sampah di sekolah ya. Nah, selanjutnya sampah plastik ini adalah salah satu masalah lingkungan yang serius ya, yang serius di seluruh dunia, termasuk di lingkungan sekolah kita di SMA Negeri 4 ini. Nah, di mana plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai ya, dan penumpukan sampah plastik dapat mencemari tanah, air, dan udara, sehingga berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan ya. Nah, itu tentang masalah pendahuluan tentang sampah ya. Nah, dalam menjaga kebersihan lingkungan itu perlu adanya partisipasi ya oleh siswa, oleh peserta didik agar tidak membuang sampah secara sembarangan. Karena itu dapat merugikan kesehatan kita dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, kemudian di sini ada tujuan pemanfaatan sampah plastik. Nah, di situ ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengurangi penumpukan sampah plastik di sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengajarkan siswa untuk memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah plastik menjadi
sesuatu yang berguna atau sesuatu yang bermanfaat. Terus berikutnya yang ketiga, meningkatkan kesadaran lingkungan siswa dengan melibatkan mereka dalam proyek kebersihan sekolah. Nah, dengan adanya kesadaran di lingkungan sekolah, itu melibatkan siswa dalam kegiatan proyek, ya, proyek di sekolah, yaitu proyek 5, sehingga terciptanya lingkungan yang bersih. Terus yang selanjutnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang lebih bersih, sehat, dan nyaman. Nah, secara otomatis ya, dengan terciptanya lingkungan sekolah yang lebih bersih, sehat, dan nyaman, maka tidak adanya sampah yang berserakan di sekitar sekolah kita. Nah, kemudian ada langkah-langkah pemanfaatan sampah plastik di sekolah. Nah, yang pertama, pengumpulan sampah plastik. Sosialisasi dilakukan, awali dengan memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah tentang pentingnya pengelolaan sampah plastik. Buat kampanye di lingkungan sekolah tentang bahaya plastik bagi lingkungan serta pentingnya pemilahan sampah, ya. Nah, sampah ini perlu ditanggulangi, ya. Perlu diadakan sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada seluruh warga sekolah, baik itu siswa maupun guru, ya, tentang bagaimana pentingnya mengelola sampah plastik tersebut. Nah, sehingga kita dapat memilih dan memilah sampah, karena sampah itu ada dua kategori, ada sampah organik dan ada sampah anorganik, ya. Ada sampah yang bisa diuraikan oleh bakteri dan ada sampah yang tidak bisa diuraikan. Nah, sampah yang tidak bisa diuraikan oleh bakteri itu adalah seperti plastik, botol, kaleng, kaca, ya, besi, potongan seng, dan sebagainya. Nah, ini membutuhkan waktu yang puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan tidak bisa selamanya diuraikan. Nah, sehingga ada tata cara untuk mengelola atau memilih dan memilah sampah plastik tersebut, ya. Nah, sampah yang bisa didaur ulang itu misalnya sampah-sampah sisa makanan dan minuman, ya, misalnya sisa dari makanan kalian itu akan bisa terurai oleh bakteri, ya. Nah, terus yang berikutnya, kreativitas dalam pemanfaatan sampah plastik. Nah, setelah sampah plastik terkumpul, langkah berikutnya adalah mengajarkan siswa bagaimana memanfaatkan sampah tersebut menjadi produk yang bermanfaat. Nah, artinya setiap komponen sekolah, warga sekolah itu bekerja sama, ya. Bagaimana cara kita memanfaatkan sampah plastik atau botol plastik itu supaya bisa dimanfaatkan menjadi sebuah barang atau produk yang bermanfaat. Contohnya seperti tempat menaruh gelas, tempat hiasan, dekorasi, dan sebagainya. Nah, itu dibuat dalam kegiatan pembelajaran proyek atau hasil proyek yang dilakukan oleh siswa. Nah, sehingga sampah yang ada di lingkungan sekolah itu tidak lagi berserakan, tetapi bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai warga sekolah untuk menjadi barang-barang yang ada manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut ada beberapa ide pemanfaatan sampah plastik di sekolah. Dekorasi kelas dari sampah plastik, ya. Nah, kemudian botol plastik, sedotan atau kantong plastik bisa diubah menjadi dekorasi yang kreatif untuk mempercantik kelas. Ya, artinya kita bisa memanfaatkan botol plastik, sedotan minuman atau kantong plastik bisa diubah menjadi sebuah dekorasi di dalam kelas ini, ya, yang dibuat sedemikian rupa dengan kreativitas yang luar biasa untuk mempercantik kelasnya. Nah, contoh, buat bunga dari kantong plastik, kemudian lampion dari botol plastik, atau hiasan dinding dari tutup botol plastik, ya. Nah, ini cara pembuatannya, contoh-contohnya. Contoh dekorasi kelas dari sampah plastik. Nah, terus berikutnya adalah langkah-langkah. Kumpulkan botol plastik atau bahan lain yang dibutuhkan. Langkah berikutnya, bentuk atau gunting plastik menjadi bagian-bagian yang bisa dirangkai menjadi dekorasi. Misalnya bunga
atau ornamen-ornamen yang ada pada dinding, ya. Nah, berikutnya gunakan cat atau warna lain untuk memperindah dekorasi. Lalu tempatkan di area yang diinginkan. Lalu ditempatkan di mana area yang kita inginkan. Misalnya bunga itu ditaruh di atas meja. Nah, kemudian hiasan-hiasan lain di dinding itu dibuat ornamen-ornamen pada dinding kelas, ya, supaya kelas itu kelihatan lebih cantik dan lebih menarik, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, pot tanaman dari botol plastik, ya. Botol plastik bekas dapat dijadikan pot tanaman untuk menanam bunga, sayur-sayuran atau tanaman hias di sekolah, ya. Artinya kita bisa memanfaatkan botol plastik itu dibuatkan untuk menjadi pot bunga, ya, untuk menanam bunga, sayuran dan tanaman hias lainnya di sekolah. Nah, kemudian cara membuatnya, potong botol plastik menjadi 2 bagian, terus lubangi bagian bawah untuk drainase airnya, ya, sistem pengurus airnya, terus isi dengan tanah dan tanam bibit tanaman. Kemudian letakkan di sekitar sekolah untuk menciptakan taman kecil yang indah, ya. Nah, terus yang keempat, tas dari tutup botol minuman aqua, ya. Cara membuatnya, kumpulkan tutup botol aqua gelas, ya, sebanyak-banyaknya. Kemudian semua tutup botol dilubangi dengan kawat yang dipanaskan. Berikutnya tutup botol yang sudah diberi lubang didatukan satu sama lain menggunakan tali dan dibentuk menyerupai tas, ya. Yang kelima ada nampan dan piring dari aqua gelas, ya. Cara membuatnya, kumpulkan plastik aqua gelas sebanyak-banyaknya, kemudian ambil lingkaran keras yang menyerupai gelang pada bagian atas gelas tersebut dengan cara digunting. Berikutnya bagian atas gelas aqua yang menyerupai gelang ditumpukan menggunakan tali satu dengan yang lainnya dan dibentuk menyerupai piring atau nampan, ya. Nah, itu. Berikutnya ada kegiatan daur ulang dan edukasi lingkungan. Nah, di sini dilakukan workshop daur ulang, ya. Diselenggarakan workshop di sekolah di mana siswa diajari cara mendaur ulang sampah plastik menjadi barang-barang yang bermanfaat atau berguna. Nah, workshop ini dapat melibatkan guru, ya, siswa dan bahkan pihak luar seperti komunitas peduli lingkungan. Nah, kemudian dilakukan pameran produk daur ulang. Ajak siswa untuk membuat pameran produk daur ulang yang mereka buat dari sampah plastik. Nah, ini tidak hanya memotivasi mereka untuk terus berinovasi tentang juga memberi inspirasi kepada siswa lain untuk terlibat dalam kegiatan yang serupa, ya. Nah, kemudian di sini ada pemanfaatan sampah plastik, ya. Ada beberapa manfaat pemanfaatan sampah plastik itu. Yang pertama adalah mengurangi sampah plastik. Dengan memanfaatkan kembali sampah plastik, jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir atau di TPA dapat dikurangi, ya. Terus berikutnya menciptakan kesadaran lingkungan. Nah, dengan proses pemanfaatan sampah plastik akan memberikan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik, ya. Terus berikutnya adalah menciptakan produk bermanfaat. Pemanfaatan sampah plastik dapat menghasilkan barang-barang yang bermanfaat untuk keperluan sekolah, seperti tempat duduk, pot tanaman, atau dekorasi. Terus berikutnya adalah mengembangkan kreativitas siswa. Melalui kegiatan ini, siswa didorong untuk berpikir kreatif dalam memecahkan masalah dan mengubah sampah menjadi sesuatu yang berguna atau bermanfaat. Nah, terus yang terakhir adalah membantu menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan asri, ya, dengan mengurangi sampah dan memanfaatkan plastik untuk keperluan dekorasi dan menjadi fasilitas. Lingkungan sekolah menjadi lebih bersih, indah dan nyaman, ya. Nah, dengan demikian ada kesimpulan
bahwa permasalahan sampah plastik di lingkungan sekolah bisa diatasi dengan cara-cara kreatif dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak di sekolah dalam pengumpulan, pemilahan dan pemanfaatan sampah plastik. Kita tidak hanya membantu mengurangi dampak negatif plastik terhadap lingkungan, tetapi juga melatih diri agar terbiasa untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, melalui langkah-langkah sederhana ini, sekolah dapat menjadi tempat yang lebih hijau, sehat, dan menyenangkan. Ya, nah demikian materi yang dapat saya jelaskan. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan tentang materi pemanfaatan botol plastik itu boleh ditanyakan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan.
Om Swastiastu, tabir selamat tinggal nalatai, salam sujud karena melempang. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil proyek kami yang bertema pemanfaatan sampah plastik untuk menanggulangi sampah di lingkungan sekolah. Namun sebelum kami mempresentasikan hasil proyek kami, pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami yang telah membantu dalam pengerjaan dan pembuatan hasil proyek ini. Dari yang di ujung, Saya Tessa Arnasia. Saya Tiasa, Saya Elsa. saya Laura, Saya Cantika. dan saya sendiri selaku moderator Depli Hedlianto yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Waktu dan tempat saya persilakan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan cara pembuatan bonsai yang terbuat dari sampah sedotan plastik yang bahan-bahannya membutuhkan korek api sama itu sedotan plastik untuk merekatkan ini apa namanya plastiknya. Terus yang selanjutnya menggunakan kawat kecil dan plaster untuk membuat pohon-pohonnya dan dahan-dahannya. Terus untuk membuatnya berdiri, dalamnya ada tanah. Untuk tempat ini tidak ada pot. berikutnya kami membuat ini kotak tisu yang terbuat dari kalsibut. Sebut bekas ya. Kalsibut bekas. Ya, mungkin demikian presentasi kami tentang hasil proyek kami. Kami meminta maaf apabila ada tutur kata kami yang tidak berkenan atau salah. Mungkin sekian presentasi dari kami kembalikan waktu dan tempat. Sekian dan terima kasih. Karena presentasi kalian sudah selesai ya, kemudian kegiatan selanjutnya kita masuk ke kegiatan penutup ya, yaitu ada di sini refleksi ya. Yang pertama adalah refleksi siswa selama proyek ini, apa yang kalian rasakan sebagai refleksi dirinya selama melakukan kegiatan proyek tadi. Ya, ada ya. Nah, kemudian selama proyek ini kalian belajar untuk lebih peka terhadap sekitar sekolah ya, lingkungan sekitar sekolah. Nah, kemudian kalian menyadari bahwa ada banyak masalah. Nah, yang perlu atau seringkali diabaikan seperti permasalahan sampah dan sebagainya yang bisa merusak lingkungan sekolah. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada refleksi bagi guru ya. Nah, keberhasilan proyek ini berhasil meningkatkan kesadaran siswa terhadap kondisi lingkungan sekolah mereka ya. Siswa menunjukkan partisipasi yang baik ya untuk mengerjakan atau menanggulangi sampah dalam kegiatan kelompok ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perkembangan sikap dan karakter. Nah, di sini ada perkembangan sikap dan karakter. Nah, siswa tampak lebih peduli ya terhadap lingkungan sekitar mereka, dan kemudian mereka mulai menunjukkan sikap yang bertanggung jawab ya dengan melakukan berbagai macam inisiatif untuk menjaga kebersihan dan keteraturan lingkungan sekolah. Nah, sikap gotong royong juga semakin terlihat kuat saat mereka melakukan atau bekerja untuk menanggulangi sampah ya. Nah, selanjutnya untuk menutup kegiatan silakan ini Laura ya, silakan Laura untuk mimpin kita dalam doa ya sebelum kegiatan. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, pada hari ini kami telah selesai melaksanakan kegiatan kami yaitu proyek P5. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir pembelajaran kami pada hari ini. Semangat kami dan nyata kami berdoa sahih.
Ya, terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan pembelajaran proyek P5 kita hari ini ya. Semoga pembelajaran proyek P5 yang kita pelajari atau kita bahas hari ini bisa bermanfaat ke depannya, terutama dalam menanggulangi sampah plastik yang ada di sekolah ya, atau sampah-sampah botol yang ada di sekolah, sehingga sampah itu tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang menjadi masalah, tetapi bisa kita lakukan kreativitas kita menjadi sesuatu yang bermanfaat. Contoh seperti hasil karya proyek kalian, ada tas atau keranjang yang terbuat dari sampah ya, dari plastik ya, dan kemudian ada bunga, ada tempat tisu dari kardus, dari kasibut dan sebagainya, kemudian ada bunga yang terbuat dari botol ya. Nah, itu adalah salah satu kegiatan pemanfaatan sampah yang sangat luar biasa sekali ya, bisa memanfaatkan sampah itu menjadi hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat ya. Nah, kemudian akhir kata Bapak mengucapkan selamat pagi menjelang siang dan terima kasih untuk kita semua ya yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran P5 ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi akhir kata mari kita tutup kegiatan kita pada pagi ini dengan mengucapkan Pramasanti umat Hindu, Om Santi 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 Om Sahe. Terima kasih ya. Silakan untuk mengikuti proses pembelajaran berikutnya. Jangan